Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning all. Let's improve our English. Okay, today I am given some questions. Ada beberapa yang ngasih pertanyaan pada saya gitu ya, ngasih soal gitu. Sir, bisa nggak ngasih tips untuk ngerjain soal-soal PKN STAN, soal-soal sekolah kedinasan? Kan dalam tes sekolah kedinasan itu ya kayak misalkan kayak Kestis kalau nggak salah, ke STMKG, terus ke STIN, terus ke ke PKN STAN khususnya itu ada tes bahasa Inggrisnya. Nah, itu bisa nggak sih, Sir, ngasih tips dan triknya gitu? Itu bisa nggak sih, Mr. Revi, buat ngasih tips dan triknya bagaimana caranya mengerjakan soal-soal soal-soal bahasa Inggris untuk tes sekolah kedinasan? How can? Yeah, okay, now I have 10 questions here. So let's do this one by one. Oke, nanti soalnya juga saya bakal maybe I will share in Google Drive kali ya. Saya bakal share di Google Drive soalnya, nanti kalian bisa download dan kalian bisa mengerjakan soalnya Kalian bisa mengerjakan soalnya di rumah dan pembahasannya di sini gitu di video ini. Total soalnya ada 20, cuman saya akan ngerjain 10 dulu. Oke, I would like to test you to finish this question only 10 question. Hanya 10 soal saja. Nah, ini soalnya guys. Oke, take a look at here. Nah, ini bisa dikerjakan hanya dalam 5 menit loh. Only 9 minutes you can do this kind of question. Bisa mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal ini hanya dalam 5 menit. Beneran. Kalau kalian nggak percaya, boleh kalian screenshot dulu. Boleh kalian screenshot dulu nomor 1. Ya only 5 minutes lah. Satu soal. Karena dalam PKN STAN, di tes PKN STAN tuh kalau nggak salah satu soal 1 menit. Ya harus satu soal tuh harus diselesaikan hanya dalam 1 menit. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya bisa mengerjakan 10 soal ini hanya dalam 5 menit. Cuman saya nggak akan tes-tesan 10 soal hanya dalam 5 menit ya. Atau boleh deh di timer sama kalian sendiri gitu ya. Mulai dari sekarang. Oke, I would like to bring my phone. Boleh? I would like to bring my phone. Nanti teman-teman di rumah gitu ya. Download dulu nanti di Google Drive soalnya, atau ini boleh screenshot lah. Boleh di screenshot gitu ya. Nih nomor 1, 2. Saya mau ngerjain 10 dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, ini nomor 6 soalnya ini. Gitu ya, ini di atas ininya. Boleh teman-teman di screenshot boleh, atau di download soalnya boleh. Oke, kita mau mengerjakan soal ini. Oke, hanya dalam 5 menit. 10 soal PKN STAN nih. Benar gak, Sar? Ya pasti benar. Insya Allah pasti benar. Oke, kita coba ya. Oke, I would like to set my timer. My timer saya bakal di-set dulu. Mana ya? Oke. Oke, kita akan coba kerjain soalnya hanya dalam 5 menit. Oke, set. Nih. Oke. I can see this. Oh, you cannot see this ya. Nah, oke. 5 minutes. I set my time. Oke, only 5 minutes. Oke, hanya 5 menit aja nih. Oke, hanya 5 menit. Oke, kita mulai soalnya. Oke, 1, 2, 3, and go. Nomor 1, blah blah blah. At home requires only 3 types of chemicals, several pieces of simple equipment, and running. Nomor 1 isinya adalah to develop. Oke, yang B. Number 1 is B. Oke, udah panik. Number 1 is B. Oke, number 2, a large natural lakes, blah 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 is that. Large natural lakes berarti there lakes. So there are large natural lakes. Berarti there are no A. Oke, kesini dulu deh. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 kita move ke bawah dulu ya. Nomor 3 ke bawah dulu. Yo, nomor 3, I'm sorry I cannot go to the airport to see your brother. I wish. Berarti I wish. Langsung simple past. I wouldn't have. Oke, I wish I wouldn't have. Jadi yang A.
Nomor 4, why don't you ask your sister to come along? I did, but she kata kerjanya stay, berarti she would rather. D. Nomor 5, Revi catches the chicken fresh. Inilah soal subjunctif, berarti as though. C. Nah, bagaimana saya bisa menjawab ini C? Nanti ada di videonya, ada di video yang lain, video material saya tentang subjunctif. You can watch it. Oke, udah. Kita ke soal yang lain. Di mana nih hapusnya? Oke, mulai panik. Mulai panik. Oke, nomor 6. She went to the blackboard as if she had known how to solve the problem. Dia pergi ke depan gitu untuk ngerjain seakan-akan dia tahu gitu cara memecahkan masalahnya. The italic word mean berarti yang ininya ya, as if she had known how to solve the problem. Seolah-olah dia tahu cara mengerjakannya, berarti dia nggak tahu dong ya. Oke, berarti isinya adalah she actually can solve the problem. Jadi isinya adalah yang A, yang nomor 6, oke. Isinya adalah yang A, nggak perlu saya coret, diingat-ingat aja isinya. Yang A. Nomor 7, you didn't like Pengabdi Setan film. Oh my god, I saw yesterday. Did you? You're right. I really wish di sini adalah verb yang kedua, wishnya berarti harus diikuti oleh past perfect. So I had not seen it. C isinya. Oke. Ini soal PKN Stanlot. Ini soal tes bahasa Inggris sekolah kedinasan. Oke, nomor 8, Luna act as if she were the actress. The sentence mean nih, Luna acts, bertindak gitu ya. Luna bertindak seolah-olah dia adalah aktris. Luna berkelakuan atau bertindak kayak seolah-olah dia artis, berarti ya dia bukan artis. Berarti isinya adalah si, kan ini menggunakan simple present, si acts gitu ya. Berarti isinya adalah she is not an actress. Oke, seperti itu ya, she is not an actress. Simple present juga jawabannya. Kecuali kalau misalnya di sininya adalah she acted, nah berarti isinya bakal menjadi she was not. Nomor 9, I'm still waiting. Aku masih menunggu untuk dipanggil. Ini dibentuk pasif nih. I'm still waiting to be called. Oke, seperti itu. Ya. Nomor 10, mereka panik after the house. Blah blah, it didn't look haunted anymore. Oh, ini soal reverse tense, guys. Soal reverse tense. Ini simple past, berarti di sini harus past perfect. Mana yang past perfect? Isinya adalah yang C. Oke. Isinya adalah yang C. Dan sisa waktunya ada 1 menit lagi. Oke, you can see it. Ya, sisa waktunya ada 1 menit lagi. So, I can do this in only 5 minutes. Oke, saya bisa mengerjakan 10 soal PKN STAN ini hanya dalam 4 menit aja ternyata. Oke. Pause. Oke, udah stop. Nice. Nah, sekarang kita langsung coba ke pembahasannya. Gimana nih cara bahasnya nih, Sir? Jadi kalau dikerjain ini selama 4 menit, 10 soal hanya dalam 4 menit. Oke, bagaimana nih caranya? Tadi kalian sudah catat ya jawaban-jawaban saya apa aja. Kalau misalkan misalnya lupa ya tinggal dikebelakangin. Tinggal dikebelakangin aja gitu videonya. Tinggal dimundurin aja lah maksudnya. Oke, seperti itu. Yuk kita langsung bahas satu persatu ya. Nomor 1. Nah, nih. Number 1 kita bahas satu persatu. Tadi saya jawabannya adalah yang B. Ya, to develop. Kenapa harus B? Gitu. Pertanyaannya, why is B? Nah, nomor 1, bla 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 at home requires only 3 types of chemicals. Kesininya kalian gak usah sibuk memikirkan kalimat ke bawahnya karena itu memakan banyak waktu. Di sininya disediakan untuk kata kerja di awal. Untuk kata kerja di awal di sebelah sini ya, itu pilihannya antara 2, mau menggunakan to infinitive atau mau menggunakan gerund. Pilihannya ada 2. Nah, kalian mau menggunakan yang mana? Nah, di sini satu-satunya yang masuk akal memang kata kerja yang diawali oleh to infinitive, yaitu adalah yang B. To develop film at home requires only 3 types of chemicals. Itu kan nyambung maknanya ya. Sedangkan yang lain itu kurang nyambung. For the development, kata kerjanya nggak ada. When film is developed, ketika film dikembangkan di rumah, requires when. No. Kalau when biasanya itu bukan simple present. Oke, saya udah mengajarkan kan reverse tense, oke, ada di video saya. In developing film at home requires only. No, nggak masuk akal juga ya. Kalau ada in seperti ini, in plus gerund seperti ini, biasanya ada di tengah-tengah kalimat, jadi awal kalimat. Oke, kalau di awal kalimat ada kata kerjanya harus dibentuk ke to infinitive. Jadi isinya adalah yang B ya. Oke, nomor 2. There are no lakes. Lakes itu danau ya.
yang ditemukan di California gitu ya. Tidak ada danau yang ditemukan di California maksudnya. Nah, ini kan Lex bisa dihitung ya. Satu danau, dua danau. Ini kan di California kan luas banget gitu kan. Tapi nggak ada danau gitu. Nggak ada danau-danau. Mungkin ya, ini maksudnya soalnya kayak gitu kali ya. Cuman kita nggak fokus ke meaning-nya, kita fokus ke grammar-nya. Karena ini adalah soal grammar and structure untuk tes masuk PKN STAN. Ya. Nomor 2, berarti isinya adalah, ya udah benar, there are no, karena ini Lex adalah plural. Ya. Ini kan plural, berarti Lex-nya banyak ya. Berarti there are no, isinya adalah yang A. Oke, seperti itu. Kita move ke nomor 3 berarti ya. Let's move to number 3. Oke, ini di-delete dulu. Oke. Nomor 3 gimana nih cara ngerjainnya, Sir? Nah, nomor 3, ini cara ngerjainnya seperti ini. I am sorry I cannot go to the airport to see your mother. Oh, I wish. Nah, I wish. Ini adalah perkara subjunctive sih. Kalau misalkan di sininya simple present, ini gampang nih. Pokoknya kalau misalkan di sininya simple present gitu ya, itu harus dibalas simple past ya, harus dibalas simple past. Tapi jika awalnya adalah simple past, oke, ini trik cara cepatnya loh. Ini trik bagaimana cara menjawab dengan cepat. Simple past itu pasti diikuti oleh past perfect. Nah, kalau misalkan saya menerangkan simple past, simple present, simple perfect, past perfect, you need to know, kan harus sudah tahu di luar kepala ya, bagaimana bentukan kalimat present perfect, bagaimana bentukan kalimat simple past, bagaimana bentukan kalimat past continuous, bla 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 gitu ya, kan harus sudah di luar kepala ya. Kalau misalnya kalian benar-benar pengen lolos ke tes PKN STAN dengan nilai yang memuaskan TBI-nya, atau kan ingin tembus skor TOEFL yang tinggi, itu pasti tensesnya itu harus sudah di luar kepala. Oke? Nah, di sini kan ada I wish. Saya tanya, wish di sini kan verb yang pertama ya. I wish, I berarti kesininya harus menggunakan, ini kan simple present. Karena verb yang pertama harus diikuti simple past. Kita tinggal cari yang past tense yang mana. Yang pas ya, maksudnya yang pas. Yang pas, mau itu past future, mau itu simple past, pokoknya yang pas pokoknya. Oke, karena yang, ya udah ini kan have present ya. Don't present, wants juga present. Dari will not, kan itu wants. Oke, jadi satu-satunya yang pas adalah yang wouldn't have. Oke, yang A. Oke, jadi ini past future. Pokoknya yang pas aja, harus yang pas. Nomor 4, why don't you ask your mother to come along with us to the movie? I did, aku udah ngajak. But she, nah, ini kan kalau misalkan used to nggak nyambung. Nggak nyambung. Dia terbiasa, apa sih nggak nyambung ini? Kalimatnya bukan seperti ini kalau mau menggunakan used to. Tapi dia memilih untuk tinggal di rumah gitu maksudnya. Tapi dia lebih baik atau mendingan tinggal di rumah katanya. I did, but she, berarti isinya adalah ini kan stay-nya menggunakan bare infinitive ya. Oke. Okay. It is using bare infinitive. Bare infinitive itu adalah verb yang pertama, original verb. Jadi kalau misalkan work aja, nggak usah working, nggak usah work, nggak usah to work aja. Ini stay nih. Jadi satu-satunya yang harus diikuti oleh bare infinitive itu hanyalah would rather. Ya, I would rather go with you. I would rather stay here. I would rather cook by myself. Ya, karena kalau prefer itu diikuti oleh to infinitive. Kalau would prefer juga sama diikuti oleh to infinitive. Jadi kalau misalkan I prefer to stay, I would prefer to visit my mother. Oke, seperti itu. Jadi harus menggunakan to infinitive. Wait, di kamera. I would like to set my camera first. Oke, thank you. Nah, udah ya. Jadi nomor 4 isinya adalah yang D. Kita langsung ke nomor 5. Revi catches the chicken fast. Bla bla bla, he were brave. Nah, kalau misalnya ada kalimat seperti ini nih, Revi mengejar ayam, chicken gitu ya. Seolah-olah dia berani, padahal dia nggak berani berarti ya. Seolah dia berani berarti dia nggak berani. Nah, kata-kata seolah-olahnya ini adalah kalimat subjunctive sih. Subjunctive. Oke, videonya ada, materi tentang subjunctive ada di video saya itu ya. Pelajari aja baik-baik, oke? Karena ini kelas gratis, manfaatkan, oke? Manfaatkan sebaik mungkin. Revi catches the chicken fast. Seolah-olah hanyalah as though. Seolah-olah itu antara dua ya, as though atau as if. Udah, kalau ada as if, ya pilihlah as if. Kalau ada as though, ya udah as though aja. Oke, seperti itu. Nah, sama kayak gini nih. Nah, subjunctive itu rumusnya kayak gini, guys. Simple present diikuti oleh simple past.
Kalau misalkan simple past diikuti oleh past perfect, patuh aja ke pola ini. Your answer will be right. Ya, jawaban kalian bakal benar gitu. Ada lagi nggak, Sir, soal subjunctive seperti ini? Ada nih, nomor 8, lihat. Kita nggak usah dulu ngerjain nomor 6. Nomor 8 dulu nih ya. Nomor 8, lihat sebelah sini. Luna X. Luna X. Luna bertindak seolah-olah dia adalah aktris. Seolah dia adalah aktris. Maksud kalimat ini adalah, berarti kan kalau seolah-olah, berarti kan subjunctive itu sebenarnya nggak terjadi ya. Kayak misalkan if conditional. Cuman ini yang keduanya, yang type 2-nya. Ini nggak terjadi. Luna bertindak sebagai, Luna bertingkah atau berakting atau berkelakuan gitu ya, seolah-olah dia adalah artis, berarti dia bukan artis. Nah, ini dikarenakan X-nya menggunakan simple present, jadi isinya juga di sini bakal menjadi simple present juga. Meskipun ini she were ya, if she were an actress. Ya, karena dalam subjunctive juga sama kayak gini, gak ada is gitu, gak ada was, semuanya berubah menjadi were. Jadi isinya adalah she's not an actress. Ini adalah yang C ya. Luna bertindak seolah-olah dia artis. Berarti dia bukan aktris. Dia bukan aktrisnya menggunakan simple present. Karena ada X di sini simple present. She's not an actress. Oke, seperti itu. Yuk, kita kerjakan nomor berapa lagi? Tadi udah nomor 5, tiba-tiba loncat ya ke nomor 8 nih. Oke, berarti kita ngerjain nomor 6. Nomor 6 berarti ya. Oke, guys. Let's improve our English. Let's improve our English ya. Day by day. Perlahan. She went to blackboard. Ya, dia pergi ke blackboard, ya ke depan gitu buat kerjain, ceritanya pergi ke depan buat ngerjain. As if, seolah-olah she had known how to solve the problem. Seolah-olah dia tahu gitu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. As if she had known how to solve the problem. Berarti dia nggak bisa ya. Berarti dia nggak tahu. The Italian word mean, ya, yang dicetak miring ini maksudnya apa sih? Seolah-olah dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Artinya dia nggak tahu, kayak dia nggak bisa nyelesainnya. Kan seolah-olah. Berarti isinya yang mana? Satu-satunya jawaban yang paling masuk akal adalah yang A, benar banget. Ya, she actually can solve the problem. Dia sebetulnya nggak bisa nyelesain masalahnya. Oke, seperti itu adalah yang A. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Oke. You didn't like Pengabdi Setan. Oke, di sini ada yang udah nonton Pengabdi Setan. Oke, Pengabdi Setan tuh tuh lagi. Pengabdi Setan tuh film horor menurut saya pribadi ya, itu the best horror movie. Karena semenjak Pengabdi Setan masuk, film-film horor di Indonesia berubah ya, jadi bagus gitu. Yang asalnya ya you know lah ya. You know ya, film horor di kita tuh asalnya bukan horornya yang di-shoot. Aneh-aneh emang. Oke, tapi semenjak Pengabdi Setan ada, semua film horor jadi bagus gitu ya. Banyak kayak misalkan apa ya yang dibintangi Prilly itu, lupa saya. Dibintangi Chelsea Islan, Tanah Jahanam, apalah itu. Itu juga seru kan ya. Oke, ini lanjut. Kenapa jadi ngomongin film ya? You didn't like Pengabdi Setan film you show yesterday, did you? You're right. I really wish. Kayak tadi, yang tadi saya hapus di sini nih. Oke, ingat-ingat. Tadi saya dihapus nih. Kalau present berarti past. Oke. Kalau misalkan past berarti past perfect. Oke, kalau misalkan past berarti past perfect. Nah, sebelah sini ada wish. Wish di sini adalah verb yang kedua. Past tense dong. Berarti ini nih ya. Nih, past. Berarti harus past perfect. Kita tinggal cari yang ABCD yang past perfect yang mana. Gampang kan? Tinggal cari yang past perfect yang mana. Oke. Yang past perfect yang I had not seen. Jadi yang C. Jadi correct answer is C. Yang C ya. Nomor 8. Udah tadi ya. Di sini adalah she's not actress. Nomor 9 sekarang. Kita delete dulu. 9 sampai 10 terakhir. Oke. Ini yang written expression-nya ya, mencari yang benar. Karena soal PK instan itu ada 2. Yang ini 1, yang error 1, yang mencari yang salah. Nah, mencari yang salahnya saya bakal bahas di part yang kedua. Oke, seperti itu. Nomor 10. After the host bla bla bla, it didn't look haunted anymore. Inilah reverse tense. Reverse tense itu saya sudah ajarkan, ada videonya, silakan tonton video saya. Ada reverse tense. Reverse tense itu ini salah satunya after ya. After itu rumusnya adalah simple past. After past perfect. Salah satunya gini ya, past perfect. Simple past after past perfect. Cuman ini after-nya tiba-tiba di depan. Ya, cuman ini after-nya di depan loh. Bukan di tengah-tengah kayak contoh ini. Di depan ini.
Berarti ini segini pindah ke sini guys. Ini gampang banget kok, gampang. Ini segini pindah ke sini berarti. Nah, ini ke sini. Jadi after simple past, koma, langsung diikuti oleh past perfect. Kenapa Mr. Revi itu menggunakan koma? Misalnya, kenapa ini menggunakan koma ya? Karena nggak ada conjunction kayak gini. Jadi pakai koma, oke? Karena ini nggak pakai koma karena ada conjunction after kan? Ini pakai koma. Nah, kalau misalnya afternya di depan, jadi kayak gini nih rumusnya. After simple past perfect. Oke, kita tinggal cari. Ini setelah komanya, wait. Oh, sorry, salah saya. Ini kebalik, ini past perfect. Ini past perfect, oh my god. Sorry guys ya, so sorry. Kan dibalik. Berarti past perfect duluan. Ini berarti simple past, ya. Oke, sorry. Terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat nih, oke. Oke, simple past, after past perfect. Dibalik guys, menjadi after past perfect, langsung simple past. Ya, di sininya udah bener nih, it didn't look. Ini kan simple past, ya. Ini kan simple past. Berarti di sebelah sininya harus past perfect gitu, guys. Di sini berarti harus past perfect. Gampang kan? Kita tinggal cari yang past perfect yang mana. Udah, yang C itu ada. Ya, after the house had been renovated, it didn't look haunted anymore. Oke, tidak seram, tidak berhantu. Tidak gentayangan, tidak seram lah pokoknya. It didn't look haunted anymore. Tidak kelihatan seram. Oke, udah 10 soal written expression, structure gitu ya, mencari yang benar udah dikerjakan hanya dalam 5 menit. Tapi saya mengerjakannya tadi 4 menit ya, 4 menit. Pembahasannya kayak tadi. Oke, dan ini hanya segelintir materi yang keluar saja. Masih banyak ternyata, masih banyak materi-materi yang harus kalian, teman-teman di rumah, tahu gitu. You need to know about all the material about PKN STAN test gitu ya. Tes-tes PKN STAN tuh ya hampir sama kayak TOEFL sih, cuman emang TOEFL lebih susah. TOEFL lebih susah dari mulai vocabulary-nya. Terus kan TOEFL biasanya bermain soal-soal clause ya. Bermain soal-soal clause, bermain soal-soal subject and verb, bermain juga dengan vocabulary-nya yang susah gitu kan, yang riskan. Tapi basically sama sih. Soal TOEFL sama soal buat sekolah kedinasan PKN STAN is almost the same. Bedanya cuma itu tadi, tingkat kesukarannya aja direndahin gitu. Oke, berarti sir, soal ini sama TOEFL, menurut Mr. Repi, susahan mana? Susahan TOEFL lah. Susahan TOEFL. Ya, ya kalau kalian tahu materi materi TOEFL, berarti kalian bisa juga ngerjain soal PKN STAN. Sebaliknya juga kalau kalian tahu soal PKN STAN, ya insya Allah juga bisa ngerjain soal TOEFL. Cuman soal TOEFL memang lebih susah, jadi harus belajar lebih giat lagi gitu untuk menguasai semua materinya. Oke, seperti itu guys. Udah ya. Oke, thank you so much for your attention. Thank you so much. Nah, udah seperti itu. Saya delete dulu. Oke, nanti 11 ini saya stop dulu screen-nya. Oke, berarti nanti guys soal nomor 11 sampai nomor 20-nya saya bakal buatkan di part yang kedua. Oke, so stay tuned. Stay tuned on my channel. Oke, don't forget to subscribe my channel gitu ya untuk menunjukkan dukungan kalian terhadap channel saya supaya saya bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten soal seperti ini dan bagaimana cara mengerjakan soal-soalnya. Oke, dan jangan lupa like, jangan lupa komen ya. Komen di bawah kalau misalnya kalian ada rasa pusing atau rasa ingin tahu gitu. So kalau misalkan kayak gini, gimana nih? Boleh komen aja. Nanti insya Allah saya buatkan videonya. Insya Allah saya bakal buatkan videonya. Oke, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian buat yang mau masuk PKN STAN, buat yang mau masuk tes sekolah kedinasan. Nih kayak gini tes bahasa Inggrisnya. Oke, share to your friends. Okay, guys, thank you so much for this special occasion. Thank you so much also for your nice attention. Let's improve our English. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Thank you. Okay.